Shalom, selamat pagi, selamat merayakan kemerdekaan kita, merdeka dimanapun kita berada, amin. Luar biasa. Kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia, di mana kita boleh menikmati segala yang ada pada bangsa kita, menikmati kebersamaan, boleh menikmati sukacita dan merayakan apa yang menjadi suatu hasil perjuangan para pendiri-pendiri bangsa dan pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Dan wujud syukur kita dalam ibadah kita bersama saat ini kita akan sama-sama sampaikan. Dan kami mengundang untuk seluruh jemaat dimanapun berada untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Hadiratmu dengan bersahati. Biarlah keluarga kita tetap setia untuk terus mengasihi Tuhan, untuk menjadi pemenang-pemenang pada akhirnya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan berseri, berjanji
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memulai kebaktian ibadah 17 Agustus ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Pembimbing kita pagi hari ini saya ambil dari Ulangan Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Beginilah firman Tuhan. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui bahwa kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Sungguh alangkah baiknya apa yang Tuhan berikan sama kita, dan sungguh alangkah indahnya segenap ciptaan dan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu ucapan syukur kita. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun. Dari awal sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak kebaru yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesalahan Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Di awal pujian kita mengatakan sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun seperti minyak di kepala yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lama, hidup selamanya, hidup selama-lama, hidup selamanya. Amin. Pernah mengukur kasih setia Tuhan? Saya rasa sangat sulit kita mengukur kasih setia Tuhan. Dan pujian ini terus membuat kita mengingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terukur dan terbatasi oleh segala apapun. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan,
Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari saya undang untuk kita sama-sama berdoa berikan persembahan kita. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada konteks kemerdekaan saat ini, biarlah hati kami benar-benar merdeka untuk memberikan segala hal yang terbaik dalam hidup kami, khususnya melalui persembahan saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk persembahan saat ini. Dan biarlah Tuhan berkenan. Haleluya. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Untuk persembahan Bapak Ibu silakan ditransfer ataupun dikumpulkan, dan pada hari Minggu bisa dapat memberikan persembahannya. Ada noreknya ya, nanti akan Tuhan berkati. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang yang menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Kata mati ikuti hanya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap terang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Kata mati ikuti hanya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang baik. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang baik. Amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Biarlah melalui pelayanan firman Tuhan kita terus diperdengarkan untuk bergumul bagi bangsa kita, agar bangsa kita terus menjadi bangsa yang baik, yang berkeadilan, makmur dan sejahtera bagi seluruh masyarakat kita. Syukur atas setiap rencana Tuhan, dan syukur untuk setiap rancangan Tuhan dalam setiap kita. Biarlah kita menjadi duta kerajaan, menjadi pribadi-pribadi yang menyaksikan kemerdekaan itu yang sesungguhnya. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana. Syukur untuk setiap rencana
Selamat pagi, puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan, boleh kita merasa bersyukur dan bersukacita kalau hari ini merupakan hari kemerdekaan, hari kebebasan rakyat Indonesia yang ke-78 tahun. Biarlah Tuhan yang sudah memberikan kebebasan terhadap bangsa ini, terhadap kita akan juga memberikan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saya juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk bisa membawakan renungan pendek dengan tema Komunitas Merdeka Bertanggung Jawab Mengerjakan Keselamatan, yang kita ambil dari kitab Filipi 2 ayat 12 dan 13. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membahas tentang ayat Filipi tadi, mari kita berdoa lebih dulu, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, tahan intinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas apa yang Engkau sudah berikan kepada kami, apa yang Engkau sudah limpahkan kepada kami sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan kami sehari-hari. Kalau sebentar kami akan merenungkan bersama firman-Mu, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami yang akan memberikan renungan ini maupun yang mendengarkan renungan, biarlah menjadi berkat bagi kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, biarlah Engkau juga berikan hikmat pula, sehingga bisa memimpin negara ini dengan baik. Akhirnya Tuhan, kami serahkan jam selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita ingat Filipi, satu daerah yang baik, satu daerah yang subur juga, dan di sana kita pasti ingat yang namanya Filipi adalah satu daerah, satu komunitas yang digembalakan oleh Paulus. Paulus dalam Filipi yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13 ini nampaknya menghadirkan dua pernyataan yang berbeda, yang saling bertolak belakang, cuman juga saling melengkapi. Di ayat yang ke-12, Paulus menyarankan agar umat Kristen mengupayakan keselamatan itu lewat perbuatan. Sebaliknya, di ayat yang ke-13, Paulus menegaskan bahwa Allah sendiri yang akan mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan itu sebagai anugerah. Ya, salah satu topik perdebatan seputar doktrin keselamatan adalah partisipasi manusia dalam keselamatan itu sendiri. Ada teologi reformat mengajarkan bahwa keselamatan murni anugerah Allah. Itu juga ditulis dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Keselamatan tidak ada andil manusia sama sekali, karena merupakan anugerah. Itu perdebatan yang pertama. Jika demikian, bagaimana dengan kita yang menafsirkan nasihat Paulus pada jemaatnya di Filipi agar mereka mengerjakan keselamatan? Mereka harus mengerjakan keselamatan. Apakah kita boleh hidup sembarangan sudah diselamatkan? Bapak Ibu sekalian, kita diberi kesempatan untuk mengerjakan keselamatan itu dengan anugerah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Apa sih? Coba kita akan ulas lebih jauh lagi. Setelah diadakan penyelidikan dengan detail, dengan teliti, menunjukkan bahwa nasihat ini tidak bertentangan dengan doktrin anugerah, di mana manusia diwajibkan mengupayakan mengerjakan keselamatan. Kerjakanlah keselamatan. Kata
kerjakanlah sebenarnya lebih bermakna menyelesaikan, menuntaskan, bukan menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, tapi sudah ada dari Allah. Keselamatan itu sudah disediakan, sudah dianugerahkan oleh Allah, tetapi kita harus upayakan. Dengan menunjukkan diri sebagai komunitas yang punya gaya hidup sesuai dengan Injil, pastinya Jemaat Filipi akan mampu menjadi teladan bagi orang luar yang memusuh mereka. Coba kalau kita lihat pada Filipi 1 ayat 27, 28, ayat 215, di situ dengan jelas-jelas bahwa jemaat di Filipi digembalakan oleh Paulus mendapatkan pengupayaan keselamatan sendiri. Dari pembahasan di atas, bahwa nasihat untuk mengerjakan keselamatan sebenarnya sama dengan nasihat untuk hidup sesuai dengan status yang sudah diselamatkan. Status yang diselamatkan bagaimana? Dia harus apa? Dia harus taat kepada Tuhan. Dengan istilah yang lebih sederhana, mengerjakan keselamatan sebenarnya sama dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Yaitu ketaatan. Taat. Taat itu apa sih? Misalnya orang tua memberikan nasihat kepada anaknya. Anaknya mengerjakan nasihat orang tuanya. Itu adalah taat. Anak taat kepada orang tua. Jemaat Filipi pun demikian. Paulus sudah mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan untuk taat, untuk mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Jemaat Filipi sangat taat kepada apa yang dianjurkan oleh Paulus. Kita bisa bagi 3 dari wujud keselamatan itu sendiri. Yang pertama, ketaatan yang konsisten. Yang kedua, ketaatan yang tidak dibatasi oleh situasi apapun. Dan ketiga, ketaatan yang didasarkan hormat pada Allah. Kita coba kaji satu lebih satu. Ketaatan yang konsisten itu apa sih? Hal ini adalah merujuk pada konsistensi ketaatan yang sudah ditunjukkan oleh jemaat Filipi mulai dari awal pelayanan Paulus. Paulus dari awal, walaupun Paulus dari penjara, dia memberikan jangan memberikan firman Tuhan kepada jemaat di Filipi. Mereka taat, konsisten apa yang diberikan oleh Paulus pada jemaat Filipi itu. Mereka melakukan dengan sungguh-sungguh dan taat kepada perintah Allah. Konsisten, terus-menerus dan selalu dilakukan. Yang kedua, ketaatan yang tidak dibatasi. Maksudnya ketaatan yang tidak dibatasi bagaimana? Misalnya gini, saya taat kepada orang tua saya. Pakai syarat-syarat. Nggak boleh begini, tidak boleh begitu. Saya mau dia tuh karena dia teman saya. Saya mau melakukan apapun itu karena adalah komunitas saya. Nah, ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak yang tidak dibatasi oleh apapun. 3 adalah ketaatan yang didasarkan pada hormat pada Allah. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi agar jemaat Filipi tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Loh, kenapa dengan takut dan gentar? Apakah itu tidak aneh? Sebetulnya ketaatan dasarnya adalah kasih. Tapi kenapa harus takut dan gentar? Seharusnya adalah kasih yang dari Allah. Nah, kesan itu hilang apabila ada rasa syukur, ada rasa hormat kepada Allah. Kita menghormati misalnya
kita menghormati orang tua itu bukan karena takut tetapi karena hormat. Hormat akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya, tidak dengan grundel, tidak dengan apa ya istilahnya, tidak dengan ya pokoknya harus dengan sukarela dan melakukan dengan senang hati, dengan hormat. Nah, itulah ketaatan yang ketiga yang diajarkan dalam Filipi 12 dan 13. Nah, sekarang kekuatan apa untuk mengerjakan keselamatan itu? Nah, itu dilihat dari ayat yang 13. Jenis ketaatan yang ketiga yang dituntut di ayat 12 tampaknya sangat sulit untuk dilakukan. Karena Paulus menjelaskan juga rahasia kita bisa melakukan itu. Karena rahasianya adalah terletak pada diri Allah sendiri. Bagaimana anugerah itu diberikan kepada kita agar kita bisa melakukan, bisa mengerjakan keselamatan itu dengan baik. Paulus juga mengajarkan ketaatan yang total, ketaatan tanpa syarat. Allah memampukan kita untuk mau dan mampu, bukan hanya mau tapi mampu diberi kecakapan untuk menaati Allah. Kita diberi hak untuk bisa hormat kepada Allah. Kita bisa diberi hak untuk konsisten ketaatan kita dalam menaati Allah. Bapak Ibu sekalian, seringkali ini sulit dilakukan dan banyak dialami oleh keluarga kita. Kita juga tidak jarang menaati Allah, tetapi dengan motivasi atau dasar yang salah. Melalui intervensi Allah, harus didorong-dorong, harus dipaksa, harus diberikan hukuman lebih dulu, baru kita mau menaati. Kita diberi kemauan sebetulnya dan kemampuan. Tugas kita adalah hanya berserah kepada pimpinan Allah. Nah, bagaimana aplikasinya untuk menaati Allah itu? Dalam kehidupan berkeluarga kita sering dilematis. Seringkali yang adalah sulit untuk menaati Allah. Kita diperhadapkan dalam dua pilihan. Taat pada Allah tapi mengalami kesulitan dalam bisnis, dalam bergaul dengan tetangga, bergaul dengan keluarga. Tapi kita taat akan perintah Allah. Itu yang sangat dilematis. Padahal kita sudah taat. Tetapi ada diberikan oleh Allah tantangan maupun kemauan dan kemampuan kita untuk mengatasi itu. Yaitu menyelesaikan apa yang harus diberikan tugas itu kepada kita oleh Allah. Demikian halnya dengan yang lain, baik di lingkungan ataupun di komunitas itu pun begitu. Harusnya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dan memberikan pengajaran-pengajaran tentang keselamatan kepada orang lain. Apa kita mau mengambil komitmen untuk menaati Allah, bagaimanapun sulitnya itu? Kita juga tidak jarang diperhadapkan antara waktu untuk Tuhan, antara waktu untuk pekerjaan kita sendiri, antara waktu untuk aktivitas kita, antara waktu untuk keluarga dan sebagainya. Kalau kita mengikuti kata hati kita untuk melakukan hal mentaati Allah, memang sulit. Tetapi kita tadi kembali lagi saya ulangi, kita harus mau dan
akan dimampukan oleh Allah untuk melakukan hal itu. Kebebasan yang diberikan kepada kita oleh Allah adalah kebebasan mutlak. Tetapi kita diberi rambu-rambu oleh Allah bagaimana kita bebas untuk diri kita, tetapi harus taat kepada Allah. Maka kita akan mengalami hal yang kebahagiaan itu di dalam diri kita. Biarlah kemerdekaan yang kita terima ini kita dapat menaati Tuhan dalam berinteraksi dengan Tuhan dan sesama kita. Kiranya renungan yang kecil ini bisa membawa kita lebih dekat pada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebebasan yang Engkau sudah berikan kepada negara kami, kepada keluarga kami, untuk menaati apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami. Berikan kepada kami pengajaran, berikan kepada kami contoh-contoh, sehingga kami bisa memberikan teladan juga kepada orang-orang yang sekitar kami. Akhirnya Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang Tuhan sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dalam kerajaan sorga, kami datang menghampiri takhta-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan ucapan syukur dan terima kasih untuk hari ini. Setiap umat Tuhan boleh beribadah, mengucap syukur untuk 17 Agustus yang Tuhan anugerahkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk setiap umat Tuhan yang datang kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati gereja-gereja Tuhan yang beribadah hari ini. Apa yang kami doakan, biarlah Tuhan sudi mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan terima kasih juga untuk negara Republik Indonesia boleh merdeka 78 tahun. Tentu bukan karena kekuatan, kehebatan manusia, tapi semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan untuk para pahlawan kami yang mereka berjuang untuk Indonesia merdeka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa membalas jerih payah mereka, tapi kalau saat ini mereka punya anak cucu dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, kami memberkati seluruh masyarakat Indonesia, bahkan juga bangsa Indonesia di pelosok pedalaman terpencil. Kami boleh memberkati mereka, biarlah damai sukacita Allah boleh menyertai mereka, kami bisa menikmati sukacita kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kalau ada
daerah-daerah lain yang mengalami konflik Tuhan, kami mohon lawatan Allah bekerja di sana. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang ada di Papua. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera Allah Tuhan curahkan di sana, sehingga pemulihan boleh terjadi di sana. Kalau adalah roh intimidasi iblis, kebencian, dendam, kehidupan masa lalu yang mengikat mereka, kami lepaskan mereka di dalam nama Yesus. Dan Tuhan curahkan kasih-Mu, damai-Mu Tuhan curahkan di sana, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan untuk Pak Jokowi, bahkan Maruf Amin yang sudah berjuang bekerja keras. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka ya Bapak. Dan kami juga terus berdoa buat pemerintahan kami depan ya Bapak. Kami berdoa untuk persiapan pemilu akan datang. Kami berdoa supaya keamanan boleh terjamin di bangsa dan negara ini ya Bapak. Persiapan untuk kampanye kami serahkan semua persiapan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami berdoa memohon kepada Tuhan. Kami siapapun yang akan menjadi presiden, kami rindu supaya yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ya Bapak. Segala hal yang tidak berkenan, berita hoax apapun bentuknya, kami tolak, kami hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Dan biarlah karya Allah boleh nyatakan bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami terus berdoa, memberkati juga Tuhan untuk seluruh jemaat Bukit Hermon yang hari ini boleh mengambil bagian di dalam ibadah hari ini. Tuhan juga berkati. Kami juga terus berdoa untuk pergumulan gereja Tuhan Bukit Hermon di sini yang bergumul berjuang untuk kelanjutan pembangunan gereja kami. Kami tetap imani, percaya bahwa Allah kami itu Allah yang hidup, Allah yang maha kaya akan menolong kami. Dan kalau pembangunan gereja kami tertunda, kami percaya Tuhan punya maksud yang baik. Dan biarlah seluruh jemaat Bukit Hermon tetap beriman, berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan ajaib menolong kami. Demikian juga mereka yang sakit, kami mohon jamahan kuasa Allah boleh bekerja di sana, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul berjuang untuk kehidupan kebutuhan mereka hari lepas hari, Tuhan juga bekerja dan berkarya di sana. Kami rindu supaya mereka mencari Tuhan dengan setia, dan kami percaya mereka tinggal di dalam firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Biarlah semuanya kami panjatkan di hadapan Tuhan, dan semua untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan mengikrarkan bersama-sama komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali dia mengikutinya setiap hari di dalam kehidupan. Kita akan lanjutkan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah ucapan syukur 17 Agustus, di mana Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kita sehingga Indonesia boleh merdeka 78 tahun. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat, pulanglah damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari detik ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah berpuji.